1, Rektor 2, Wakil Rektor 3, Universitas Teguh Umar, para dekan di lingkup Universitas Teguh Umar, Ketua LPPM PM, Kepala Biro AKPK, dan Kepala Biro Keuangan, Wakil Dekan Lingkup Universitas Teguh Umar, Kepala Program Studi Lingkup Universitas Teguh Umar, Koordinator Pusat Program Kreativitas Mahasiswa, Koordinator Prestasi dan Informasi Mahasiswa, dosen lingkup Universitas Teguh Umar, narasumber Bapak Dr. Wisnu Sakti Dewabroto STMSC, dan seluruh adik-adik mahasiswa lingkup Universitas Teguh Umar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di room Zoom ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Para hadirin yang kami hormati, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan Ketua Panitia oleh Koordinator Pusat PKM. Ketiga, foto bersama. Keempat, penyampaian materi sosialisasi Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha P2MW tahun 2024 Universitas Teguh Umar oleh narasumber. Kelima, diskusi dan diakhiri penutupan. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Koordinator Pusat PKM itu, Ibu Yarmaliza, SKM MSI, kepada Ibu waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu MC, Ibu Safrida yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kedengaran jawabannya? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu baru kedengaran, artinya mahasiswa ikut serta gitu ya. Semangat adik-adik semua. Alhamdulillah, puji dan syukur mari bersama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita tentunya nikmat umur, juga kesehatan, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu walaupun secara daring, Zoom meeting, untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program pembinaan mahasiswa wirausaha tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat PKM yang berkolaborasi dengan bidang kemahasiswaan Universitas Teguh Umar. Selanjutnya, sholawat beriring salam. Tidak lupa kita sanjung sajikan ke baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati para dekan lingkup Universitas Teguh Umar, para dosen, kemudian juga para panitia yang telah join, kemudian juga yang teristimewa yang kami banggakan selalu adik-adik mahasiswa yang sudah berusaha meluangkan waktunya walaupun mungkin di tengah kesibukan ya. Para dosen juga di tengah kesibukan memberikan waktu luangnya untuk bisa join mendengarkan bersama kegiatan sosialisasi kita pada siang ini. Wabil khusus untuk narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu tidak asing lagi, saya yakin di tengah-tengah kita
Bapak Dr. Wisnu Dewabroto yang sering sekali mungkin kita lihat di layar Zoom selama ini, bahkan juga sering hadir di Universitas Teguh Umar. Saya yakin mahasiswa pasti kangen ya sama sosok beliau untuk berbagi sharing ilmu yang luar biasa terkait dengan program pembinaan mahasiswa wirausaha, insya Allah yang akan kita kupas siang ini, yang itu tentunya menjadi motivasi kita yang kita peroleh dari beliau yang tidak henti-hentinya setiap tahun beliau berkontribusi untuk bisa memberikan pemahaman kepada kita bagaimana bisa mahasiswa terus berdikari dengan wirausahanya dan di lingkup perguruan tinggi kita juga membumi wirausaha mahasiswa untuk Universitas Teguh Umar, insya Allah. Selamat datang Pak Wisnu, selamat bergabung. Sehat ya Pak Wisnu ya. Ya, Assalamualaikum Bu Yar, selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah sehat. Iya, Alhamdulillah. Baik Pak Wisnu, juga Bapak Ibu semua, ada salam dari para pimpinan. Kebetulan hari ini seluruh pimpinan, mulai dari rektor, juga unsur dekanan, ada pertemuan di Banda Aceh, yang kebetulan tadi pukul 1 belum selesai Pak. Direncanakan siang ini mungkin akan langsung dibuka oleh Pak Rektor atau oleh Warek, namun karena memang waktunya tidak bisa kita temukan ini supaya kita bisa segera terus mulai supaya nggak terlalu jauh molornya. Jadi amanah Pak Rektor juga Bapak Warek untuk bisa kita lanjut dan titip salam dari beliau untuk Pak Wisnu, untuk kita semua terus bersemangat dalam menuangkan ide-ide untuk dapat menghasilkan proposal-proposal yang siap bersaing di level nasional insya Allah. Baik, izinkan saya pada hari ini selaku Ketua Panitia untuk kegiatan P2MW melaporkan kegiatan yang kita laksanakan siang ini yaitu sosialisasi program pembinaan mahasiswa wirausaha Universitas Teguh Umar tahun 2024. Ini merupakan salah satu agenda rutin yang setiap tahunnya kita buat, di mana ketika pusat sudah memberikan informasi, bahkan sudah melaksanakan sosialisasi, kita Universitas Teguh Umar juga langsung melaksanakan di level internal untuk sosialisasi dengan menghadirkan narasumber, baik mungkin dulu pernah secara luring, dan hari ini insya Allah berkesempatan secara daring. Selanjutnya, adapun peserta yang ikut serta dalam kegiatan ini, informasi mungkin kepada narasumber kita, juga Bapak Ibu semua adalah kita undang Pak Wisnu seluruh mahasiswa dan dosen lingkup Universitas Teguh Umar. Harapannya informasi ini dapat diterima tanpa batas ataupun tanpa semester tertentu yang diikuti oleh mahasiswa. Jadi kita buka lebar Pak untuk seluruh mahasiswa dapat ikut serta. Mungkin akan segera join mahasiswa kita yang belum join. Kita harapkan dapat segera bergabung. Begitu demikian juga dengan Bapak Ibu dosen yang mungkin kita tahu bersama di tengah-tengah kesibukan kita mungkin agak sulit dalam berbagi waktu. Namun demikian tidak menyurutkan semangat kita untuk dapat terus berkontribusi ikut serta dalam mengembangkan wirausaha di lingkup perguruan tinggi dan bisa menjadikan mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang mandiri dengan usaha-usaha yang akan dilebarkan oleh mahasiswa kita sendiri. Tentunya harapan kita dengan kegiatan ini tidak lain tidak bukan adalah harapan Bapak Rektor juga, harapan pimpinan Universitas Teguh Umar untuk menyatukan pemahaman, menyamakan persepsi, sehingga para dosen, para mahasiswa semakin mampu, semakin bisa menuangkan idenya sesuai dengan panduan ataupun pedoman yang sudah dirilis oleh kementerian. Dalam hal ini mungkin siang ini akan kita kupas panduan itu, berikut informasi-informasi yang lainnya yang akan kita sharing bersama Bapak Dr. Wisnu. Jadi harapannya sekali lagi, insya Allah kalau tahun lalu kita dapat pendanaan P2MW sebanyak 8 pendanaan, bahkan ada 2 tim yang masuk dalam KMI, tahun ini insya Allah kita punya target
minimal bertambah 2 proposal pendanaan. Artinya 10 pendanaan insya Allah kita bisa bawa untuk universitas kita. Dan KMI tidak 2 Pak Wisnu. Kita harapkan bisa lebih dari 2, bisa kita masuk untuk tahun 2024 dan bisa kembali membawa juara. Mohon terus dukungan Pak Wisnu untuk bisa berbagi ilmunya, sharingnya, sehingga kita sama-sama paham untuk bisa menghasilkan proposal-proposal yang siap bersaing di level nasional. Karena saya tahu mahasiswa Universitas Teguh Umar keren-keren Pak, dosennya apalagi. Jadi kalau sudah dosennya berprinsip dan punya niat yang kuat, insya Allah bisa mengalahkan kampus-kampus besar lainnya yang dibandingkan dengan memang mungkin tahun lalu kita baru dapat 8, insya Allah tahun ini kita bisa bertambah. Baik, itu harapan saya dan juga tentunya saya yakin harapan para pimpinan juga. Jadi mohon sudi kiranya para peserta, baik mahasiswa maupun para dosen dapat ikut serta dengan baik, yang nanti akan langsung dimoderatori oleh Bapak Dr. Mutarida, yang saya yakin Pak Wisnu gak asing juga dengan beliau. Ini tim hebat korpus Pak yang sudah selama ini berkontribusi, ada Pak Mutarida, Pak Muzawir juga selaku operator kita yang sudah luar biasa memberikan kontribusinya, ada Ibu Safrida, ada Pak Putra, ada Pak Mardi, dan Bapak Ibu lainnya. Terima kasih untuk kerjasamanya, kalian hebat. Insya Allah semua ini akan menjadi amal jariah buat kita dan tentunya memberikan berkah buat kita semua. Itu saja laporan dari saya selaku Ketua Panitia pada kegiatan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak buat Pak Wisnu yang sudah meluangkan waktunya. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yarmaliza yang telah menyampaikan laporan Ketua Panitia. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk bisa membuka kameranya. Hadirin dapat memberikan senyum terbaiknya. Kita mulai dari slide pertama. Silakan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Para hadirin telah sampai tahap acara penyampaian materi dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Mutarida. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kekhilafan, baik salah perkataan dan perbuatan selama memandu acara ini. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Safrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih bisa bersama berdiskusi tentunya dengan tema terkait dengan P2MW. Kemudian salawat dan salam kita selalu haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, di mana beliau adalah suri tauladan bagi kita. Kemudian kami hormati para pimpinan di lingkup Universitas Teguh Umar, Bapak Ibu dosen yang telah berhadir di ruang Zoom ini, kemudian juga kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang telah ikut bersama dalam diskusi ini, kemudian juga yang teristimewa kepada Bapak Wisnu Sakti Dewo Broto. Mungkin beliau sedang izin sebentar,
Nah, di sini hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana strategi lulus pendanaan proposal P2MW tahun 2024. Namun sebelum itu, kita alangkah baiknya kita tahu dulu narasumber kita hari ini itu siapa gitu ya. Nah, di sini Bapak Dr. Wisnu Saktidiwabroto, beliau dosen di eh, Universitas Podomoro Jakarta, di mana beliau kalau adik-adik baca panduan P2MW 2024, beliau salah satu tim penyusunnya. Ada yang udah download panduannya? Adik-adik mahasiswa ada yang udah download? Nah, di situ ada di urutan ke-9 itu Bapak Wisnu ya, tim penyusun panduan P2MW. Nah, beliau juga eh, itu alumni dari kampus yang luar biasa. Itu S1 beliau di Universitas Trisakti Jakarta, S2 di Rider University di UK, United Kingdom, Inggris. Kemudian S3 di Universitas Trisakti University. Jadi beliau sudah menyelesaikan sampai pendidikan doktoralnya. Adapun beliau di kampus Podomoro itu merupakan orang penting. Beliau sebagai dekan biar dekan di kampus. Kemudian juga ya beliau sebagai dosen yang cukup senior di sana, yang sudah lama mengabdi di tempat tersebut. Dan di sini Bapak Wisnu juga sering menjadi dan bahkan selalu ya menjadi reviewer nasional terkait dengan program P2MW. Jadi adik-adik yang sudah sering ikut P2MW mungkin tidak asing lagi dengan Pak Wisnu. Oke, Pak Wisnu sudah bergabung kembali. Bagaimana kabar Ya, di sana? sudah. Izin. Bagaimana kabar di Ya, sana, Pak? terima kasih. Gimana? Bagaimana kabarnya di sana, Pak? Oh ya, alhamdulillah. Baik-baik, Kak Mutarida. Gimana, sehat-sehat? Di sini kami alhamdulillah, Pak. Baik, karena Pak Wisnu sudah bergabung, kita juga sudah memperkenalkan beliau tadi. Jadi mohon izin Pak tadi, selama Bapak ke belakang sebentar, kami sudah memperkenalkan Bapak. Ya, ya. Terima kasih, Oleh Pak karena, Mutarida. baik. Oleh karena itu, karena Pak Wisnu sudah bergabung kembali, jadi kita langsung mempersilahkan eh, waktu dan tempat, waktu dan layar untuk Pak Wisnu dalam rangka menyampaikan materi tentang strategi lulus pendanaan proposal P2MW tahun 2024. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak, Pak Mutarida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi hormati Buyar, Buyar Mariza, kemudian ada Pak Mutarida, mungkin di sini ada Bang Muzawir juga yang hadir, atau teman-teman dosen lain yang mungkin saya nggak kelihatan, mungkin ada siapa nih, ada kembarannya Buyar Mali, Buyar juga ada nggak? Biasanya Buyar itu nggak bisa terpisahkan tuh, berdua aja biasanya ya. Kemudian kalau yang muda-muda itu ngumpulnya bareng tuh. Bu Tamita, Pak Fatur, dan sebagainya. Oke, sip. Terima kasih sudah diundang, Buyar, dan juga Pak Mukhtarida. Senang sekali, walaupun online, saya bisa menatap kembali muka-muka yang jarang sekali ketemu ya, mungkin setahun sekali atau 2 kali. Ada kabar gembira sebenarnya karena Daus sudah buka di Jakarta dekat rumah saya di Cempaka Putih. Jadi kalau saya kangen dengan makanan Aceh, saya mampir ke Daus dekat rumah. Baru buka 2 hari 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Oke, saya mungkin eh, saya sudah siapkan materi yang kemudian materi ini saya bikin detail agar detail itu artinya saya bikin agar teman-teman bisa mengikuti dan juga pastinya ada ini ya, ada poin-poin yang memang saya utamakan
detailkan gitu supaya teman-teman juga bisa lebih maksimal. Waktu tahun lalu yang juara harapan 2 apa berapa itu ya Bu Yar ya di tahun lalu ya? Ada Kalau 2 nggak Pak salah ada kita juara. Pak. Oh, Satu dari Booth mm-mm. juara Oh, oke. 3, satu dari tim juara 4. Ya, oke. Kalau nggak salah, Sip. ada 2 kita Berarti orang juara. ya, berarti tinggal sedikit lagi tuh Bu Yar. Artinya apa yang kita rencanakan ternyata berbuah hasil. Tetapi walaupun belum ada di 3 besar, berarti sudah tahu caranya bagaimana supaya bisa masuk. Tinggal seperti apa yang kemarin dilakukan, tinggal ditingkatkan aja. Jadi udah bisa mengukur tuh. Nah, untuk juara 1, 2, dan 3 itu sebenarnya dinilainya itu pada saat nanti Bu Yar, sampai pada saat nanti mereka sudah dapat pendanaan, mereka jalankan usahanya, disitulah sudah mulai penilaian. Nah, sayangnya kemarin memang pada saat dilaporkan mungkin belum maksimal, sehingga dimaksimalkan pada saat penjurian akhirnya masuk ke eh, podium ya, walaupun belum 3 besar. Nah, jadi ini menurut saya sudah tahu kita bisa mengukur karena terus terang walaupun itu juara harapan, tetapi itu lebih baik daripada tidak juara sama sekali. Nah, sekarang sudah tahu rasanya sehingga kita bisa tahu, oh untuk mencapai juara 3 atau 2 atau bahkan 1 apa yang memang perlu disiapkan. Nah, siapa yang mungkin teman-teman yang sudah mengikuti sosialisasi kemarin? Sosialisasi dari Belmawa, siapa yang sudah mengikuti? Kalau boleh kasih reaction dengan tanda jempol atau apa gitu supaya bisa tahu ada yang pernah ngikuti ini enggak? Ngikuti sosialisasi. Ada? Belum? Berarti saya harus ini beritahu sedikit mengenai programnya gitu Bu Yar, Pak Mukhtarida, mohon maaf sebagai moderator. Apa gimana enak? Disinggung dulu secara Ya, umum. boleh. Boleh Pak disinggung secara umum dulu. Oh gitu. Ya oke. Mungkin ada yang Mungkin kurang bisa. kalau rencananya untuk di tahun ini, yang di tahun lalu, apakah mau ikut lagi gitu? Karena misalnya kalau misalnya mau ikut lagi, berarti itu kemungkinan untuk lolosnya itu lebih tinggi. Itu yang pertama. Jadi yang memang tahap awal di tahun lalu, jika mau diajukan kembali di tahun ini untuk tahap yang bertumbuh, itu potensi lolosnya juga cukup tinggi. Oke, ya. Nah, sebagian besar sudah tahu program P2MW, yaitu program pembinaan mahasiswa wirausaha. Intinya di program ini adalah kita berharap, pemerintah berharap ada timbul wirausaha-wirausaha yang memang lahir dari mahasiswa nih, adik-adik teman-teman semua, dan juga para dosen. Dan ternyata untuk kelolosan yang paling tinggi dari hasil feedback ya Bapak Ibu dan juga teman-teman, hasil kelolosan dan juga pertumbuhan perkembangan wirausaha mahasiswa itu tergantung kepada dosen pendamping. Jadi kelolosan itu tergantung pada dosen pendamping dan kemudian peningkatan kapasitas itu juga tergantung dari dosen pendamping. Kalau dosen pendampingnya itu acuh tak acuh, nah, itu ternyata tidak terlalu berdampak terhadap kemajuan siswa. Tetapi jika dosen pendampingnya itu rajin gitu ya dan sebagainya itu ya rajin memperhatikan, itu kelolosannya tinggi dan juga meningkatkan peningkatan kemampuannya juga cukup tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan ekosistem wirausaha nih adik-adik. Jadi di program ini adalah program untuk penumbuh kembangan ekosistem yang kemudian diberikan dana stimulan. Satu kelompok itu bisa 15 sampai 20 juta rupiah dan ada dana manajemen sebesar 3 juta rupiah per kelompok. Nah, tujuannya sederhana nih, untuk meningkatkan jumlah, ya, kemudian meningkatkan kapasitas perguruan tinggi, dan yang ketiga adalah jejaring.
Tiga tujuan ini didapatkan dari pendanaan dan juga dari KMI atau Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Expo. Langkah pertama yang teman-teman mesti yakinkan adalah yang pertama teman-teman pastinya harus mencari ini ya kelompok, di mana kelompoknya itu minimal ada 3 orang, maksimal itu 5 orang. Nah, saya yakin semuanya di sini eligible semua untuk mengajukan karena UTU ini pastinya masuk di perguruan tinggi akademik ya. Di sana kan nggak ada vokasinya ya, Bapak Ibu ya. Kalau akademik berarti memang sudah bisa masuk semua program studi tanpa terkecuali. Nah, oke, itu aja. Kemudian nanti ada seleksi internal, proposal usaha, dan saya yakin kalau teman-teman nih ya, ikuti yang memang saya berikan hari ini, dan nanti setiap dosen pendamping itu saya akan kasih checklist untuk memeriksa seluruh proposal. Yakin tingkat kelolosannya itu sangat tinggi. Gitu. Asal teman-teman mau ngikutin, pantang menyerah. Karena di sini adalah bagus-bagusan proposal dan gitu. Dan teman-teman ada di bagian barat Indonesia, di Aceh, salah satu yang dalam tanda kutip seksi gitu ya, untuk ikut di program ini. Karena kan capek ya dari Jawa terus gitu. Sumatera itu jarang, dari Kalimantan jarang. Jawa, Bali, Jawa itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dah itu aja. Nah, kita berharap 30%, 40% itu yang tadinya didominasi oleh di luar Jawa, kebalik. Jadi alangkah baiknya 60% dari luar Jawa gitu. Dan 40% dari Jawa. Oke. Persyaratannya nih, teman-teman. Sebenarnya nggak usah dipermasalahkan ya. Intinya teman-teman cari minimal 2 anggota sama ketua berarti ada 3 sampai 5 orang. Nggak yang lainnya nggak usah dipikirin. Nggak maksimal 7 ya sekarang pasti semester 6 semua kan pada saat ngajukan proposal, jangan khawatir. Tapi kalau yang udah semester 8 nanti jangan sampai diikutkan mungkin ya nanti kelamaan lulusnya. Yang mungkin udah telat gitu ya, yang sekarang sudah semester 8, jangan ikut gitu. Nanti khawatirnya teman-teman akan terlambat. Dah itu aja, nggak usah dipikirin. Yang penting nomor 3 aja. Sama kalau yang di atas semester 7 jangan ikut. Yang lainnya nggak usah dipikirin. Oh iya, satu lagi biar ada peraturan baru. Mohon maaf. Setiap mahasiswa hanya boleh ya, dalam satu kelompok usaha itu tidak mengajukan double antara 3 program ini. PPK Ormawa, PKM, dan juga P2MW. Jadi harus memilih salah satu, itu sayangnya. Tetapi kabar gembiranya, teman-teman boleh mengikuti sambil mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kalau kegiatan MBKM, itu budgetnya berbeda atau sumber dananya berbeda. Silahkan teman-teman mau ambil, mau ada MSIB, mau apa, dan sebagainya memang menunjang kewirausahaan, teman-teman boleh ambil bersamaan dengan ini. Asal tidak boleh berbarengan 3 program ini, yaitu PPK Ormawa, PKM, dan juga P2MW. Dah, itu aja. Oke, tahapan usahanya ada 2, teman-teman. Setelah tadi ya mencari mahasiswa untuk teman-teman nanti buat usahanya, minimal 3, maksimal 5. Kemudian yang kedua adalah teman-teman memilih mau tuh usahanya tahap awal atau bertumbuh. Tahap awal itu sederhananya teman-teman belum mulai. Kalaupun mulai kurang dari 6 bulan. Ya. Kemudian nanti cari masalahnya, ada proyeksi laba ruginya, nggak usah ada penjualan, nggak apa-apa. Kemudian harus ada setidak-tidaknya prototipenya, produk yang belum jadilah, baru setengah jadi nggak apa-apa. Itu tahap awal.
Kalau tahap bertumbuh, ya gampang. Setelah 6 bulan berjalan, itu masuk ke tahap bertumbuh. Ada penjualannya, kemudian karena ada penjualannya, pasti ada laporan laba ruginya, dan juga sudah divalidasi pasarnya. Gitu. Jadi itu aja patokannya ya. Yang pertama, cari teman. Yang kedua, ini tahap awal atau tahap bertumbuh. Kalau memang belum mulai sama sekali, kurang dari 6 bulan, ya tahap awal. Kalau lebih dari 6 bulan, tahap bertumbuh. Oke. Nah, langkah berikutnya yang ketiga adalah teman-teman mencari mau usaha apa. Usahanya bisa dibagi dua, non-digital sama digital. Kalau non-digital, makanan minuman, budidaya, industri kreatif, jasa perdagangan dan pariwisata, manufaktur dan teknologi, bisnis digital. Ini yang berbeda ya, kategori usahanya non-digital sama digital. Kalau non-digital ada 5 ini, kalau yang digital dia berbeda sendiri. Menariknya, digital itu bisa mengajukan maksimum 5. Kalau yang lain, maksimum 3. Gitu. Nah, itu nanti teman-teman rembuk ya, kira-kira mau apa. Nah, makanan minuman itu paling banyak. Budidaya, ini jagonya utuh nih biasanya di budidaya, sama di jasa. Ya, budidaya karena di sana banyak sesuatu yang unik gitu ya datang dari Aceh. Alangkah baiknya itu diangkat. Silahkan. Manufaktur dan teknologi kalau misalnya ada, atau teman-teman mau ambil bisnis digital. Oke, silahkan. Nah, ini yang tidak boleh yang diperkenankan untuk diajukan. Jasa beli barang, titip, just tip, waralaba nggak boleh, distributor nggak boleh, hanya jadi agen nggak boleh, reseller, dropshipper, jasa titip beli itu nggak boleh, jasa titip jual juga nggak boleh, rebranding, thrifting luar negeri juga nggak boleh, judi online apalagi, pornografi dan barang-barang jasa lainnya melanggar hukum. Nah, kalau saya tahu tuh kayaknya misalnya ada distributor agen beras gitu. Nah, seperti Bang Muzawir itu usahanya itu. Nah, itu memang nggak bisa diikutkan dalam P2MW. Tapi kalau teman-teman misalnya punya produk sendiri yang kemudian dijual, bikin sendiri, itu boleh banget. Gitu ya. Jadi tidak boleh yang hal-hal yang tertera di sini. Ya, ini saya mau langsung ke yang penting-pentingnya. Jadi, kita masuk ke kriteria penilaian untuk non-bisnis digital. Nah, ini saya akan berikan ke teman-teman sekalian ininya, tipsnya. Ya, 10%. Ini setiap bagian saya sudah berikan catatan nih. Jadi teman-teman tinggal ngikutin. Gitu ya. Dan ini saya sudah kasih tahu nanti apa kira-kira contohnya seperti apa saya kasih tahu. Nih, mohon diperhatikan nih sekarang. Untuk non-digital, itu ada 6 yang memang harus diisi, teman-teman. Saran saya, teman-teman isi dulu di Word, Microsoft Word. Yang kemudian nanti diperiksa, kalau sudah oke, baru di copy-paste ke formnya. Yang 10% nomor 1, itu adalah noble purpose atau tujuan mulia. Yang saya kasih bold ini, itu adalah rubriknya. Ya. Jadi untuk mendapatkan nilai tertinggi, teman-teman harus mencapai ini. Gitu ya. Nah, noble purpose itu apa? Fokus pada tujuan yang lebih besar. Jangan hanya sekedar menghasilkan keuntungan. Gitu. Jangan hanya sekedar untuk membantu orang tua saja. Tapi bantulah kepala keluarga di desa tertentu misalnya. Jangan hanya untuk menambah uang jajan saja. Tapi berikanlah servis kepada masyarakat di Melabo misalnya. Yang memang dampaknya tidak hanya untuk keuntungan tetapi juga masyarakat. Ini rubriknya. Tujuan mulia dari didirikannya sebuah usaha itu harus sangat jelas. Terdapat data pendukung memperlihatkan tujuan yang garis bawah ini saya kasih tahu. Tujuan pendirian usaha ini tidak hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Apa sih latar belakang pendirian usahanya teman-teman? Apa sih tujuan yang ingin dicapai?
dampaknya bagi usaha teman-teman dengan masyarakat itu apa sih? Saya kasih contohnya. Ini contohnya teman-teman. Ya, contohnya ini ada perusahaan namanya Pala Nusantara, dia dari Bandung, dia ini ada perusahaan jam yang kemudian di sini menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Pala Nusantara menggabungkan desain inovatif dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Ini kan dampaknya luas nih ya. Fokus pada keberlanjutan, ini juga dampak juga pada lingkungan, memberdayakan komunitas lokal, dan pelestarian kerajinan tangan. Merek ini menawarkan jam tangan unik yang merayakan warisan dan kekayaan budaya Nusantara. Tuh, buatan Indonesia. Ada juga buatan dari luar Indonesia, IKEA misalnya. Fokus pada desain, produksi, furnitur yang terjangkau, berkelanjutan, dan berkualitas untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi tidak hanya keuntungan, tetapi juga berdampak bagi masyarakat. Yang kedua, ini poinnya gede banget nih, besar sekali, 20%. Ini rubriknya. Yang warna merah nih ya teman-teman ya, ikutin. Segmen pasar dan target pembeli potensial itu harus sangat jelas. Mengetahui ukuran pasar, sangat jelas juga ukurannya. Estimasi pasar dihitung dengan tepat, didukung oleh data-data yang valid, serta menganalisis kompetitor. Nah, di sini saya jawantahkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini supaya teman-teman itu nggak kelewat nih. Harus dapat nilai skornya paling tinggi adalah 6 di setiap ini ya. Jadi segmentasinya apa, targeting dan positioningnya apa, deskripsikan dengan jelas konsumen teman-teman, mulai dari demografi, psikografis, seberapa besar, uraikan dengan nanti saya kasih tahu nih apa Samsung, walaupun yang teman-teman bukan berbackground bisnis, nanti harus belajar dikit-dikit. Disertai dengan data pendukung dan jelaskan siapa kompetitornya. Jangan khawatir, saya kasih contohnya satu persatu. Yang pertama, contoh konsumen potensial, kopi kenangan. Di sana kopi yang paling, kalau di sana mungkin kopi kenangan nggak laku ya. Kalau di sana kopi Aceh yang paling laku. Kopi kenangan nggak laku di sana. Tetapi kalau kita bicara kopi kenangan, ini suatu buatan Indonesia juga yang terkenal, dia mensegmentasikan, dia mengklasterkan beberapa kelompok teman-teman. Jadi segmentasi penduduk Indonesia itu dikelompokkan sama dia berdasarkan generasi, berdasarkan kelas ekonomi, berdasarkan domisili, berdasarkan teknologi, berdasarkan preferensi halal, konsumsi kopi. Kelompok-kelompok ini boleh secara bebas teman-teman kelompokkan berdasarkan apa? Generasi boleh, kelas ekonomi boleh, domisili boleh. Biasanya 3 ini teratas yang memang dikelompokkan. Ikutin ya, kayak gini ya. Kalau misalnya teman-teman jualan makanan apapun itu, generasinya bisa yang muda, tua, atau yang remaja. Kelas ekonominya mana? Menengah ke atas, menengah ke bawah. Itu aja. Domisilinya mau di mana? Di desa, di kota, di mana? Nah, itu 3 ini minimal. 3 berikutnya teman-teman boleh modifikasi. Oke? Mudah-mudahan ini clear. Ini baru 1 nih. Kan konsumen potensial kan. Setelah segmentasi, ditarget. Oke, dari semua kelompok-kelompok itu targetnya apa? Siapa yang mau kita bidik? Apakah semua generasi? Enggak mungkin. Kesalahan yang harus dihindari nih teman-teman. Kesalahan yang harus dihindari. Yaitu adalah produk saya untuk semua umur. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena Anda harus milih, teman-teman harus milih. Mau yang mana? Yang muda, yang tua? Atau yang remaja? Jangan semuanya, nggak mungkin. Ya, jarang sekali produk, hampir nggak ada produk yang memang murni untuk semua kalangan tuh nggak ada. Yang kedua, kelas ekonominya mau mana? Menengah, menengah ke atas. Domisilinya mau di mana? Secara teknologi, dia mau yang gadget minded atau yang biasa-biasa aja? Yang halal atau enggak? Konsumsi kopi maunya yang jarang, sering, sehari-hari atau gimana? Ternyata kopi kenangan itu mencari alternatif individu targetnya itu adalah orang yang mencari alternatif kopi berkualitas tinggi dari kafe-kafe mahal ya dengan pilihan yang lebih terjangkau, praktis dan halal untuk konsumsi sehari-hari. Itu kesimpulannya. Jadi teman-teman, titik mana yang memang mau ditargetkan. Oke? Setelah itu bikin positioningnya. Ini dia.
Positioning itu kayak kalimat sederhana aja teman-teman. Sebenarnya teman-teman nawarin apa sih? Kalau kopi kenangan itu memposisikannya sebagai merek kopi grab and go. Jadi yang cepat tuh, yang nggak duduk dulu, yang nggak santai dulu, nggak beli pergi. Yang menawarkan kualitas premium dengan harga terjangkau, menggabungkan tradisi kopi Indonesia dengan pengalaman modern. Itu yang mau eh, apa ya dijadikan pembeda. Positioning itu adalah pembeda, teman-teman. Apa bedanya teman-teman yang lain? Kalau ini grab and go. Jadi jarang sekali kopi kenangan itu ada tempat duduknya dan sebagainya. Nggak kayak apa kopi di Aceh, di Melabo, kopi apa yang terbalik itu ada tempat duduknya, ada angin sepoi-sepoi. Nggak grab and go itu, nggak take away, nggak beli terus berangkat, nggak, kita duduk dulu, makan rujak dulu, ngobrol-ngobrol dulu gitu. Beda ya dengan kopi kenangan. Kalau kopi kenangan beli langsung pergi. Itu namanya positioning, teman-teman. Apa bedanya teman-teman dengan yang lain? Nah, ini dia. Berikutnya itu adalah deskripsi konsumen. Teman-teman mendeskripsikan konsumen berdasarkan demografis, psikografis, behavior, dan pain point. Ikutin aja ini teman-teman. Saya sudah kasih contoh. Ikutin ini. Demografis itu usia. Siapa? Dia mahasiswa, profesional muda. Psikografis, dia tertarik dengan gaya hidup modern. Aktif di media sosial. Perilakunya gimana? Beli rutin kopi setiap hari atau 2 hari sekali. Apa pain point-nya? Pain point itu adalah masalahnya. Mencari kopi kualitas dengan harga terjangkau. Ikuti ini, teman-teman. Oke, 4 ini. Ikutin. Kalau mau lebih detail lagi, lebih bagus. Jangan lupa kasih gambarnya. Dokumentasi itu sangat-sangat penting. Oke? Ada lagi. Ini ditambahkan lagi di konsumen potensial, besaran pasar. Ini adalah besaran pasarnya, teman-teman. Jadi, ada 3 yang teman-teman harus benar-benar tentukan. Ini contoh saja. Ada namanya adalah TAM, SAM, dan SOM. Bahasa Inggrisnya, TAM itu adalah Total Addressable Market. Artinya, berapa banyak sih orang yang ngopi di Indonesia ini? Itu keseluruhan market yang minum kopi. Asumsikan 100 juta orang. Dari 270 juta. 100 juta orang ngopi. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari yang ngopi-ngopi tadi, ya, yang pingin kopi premium harga terjangkau berapa banyak? 30% dari yang ngopi tadi. Atau 30 juta orang. Itu ya, semakin kecil kan? Dan pertanyaan ketiga, dari 30 juta orang itu, berapa target untuk kita bidik yang minum kopi kenangan? Dari total 30 juta orang itu, 5%-nya minimal harus kita targetkan untuk minum kopi kenangan. Atau sebanyak 1,5 juta orang. Silakan teman-teman, kalau memang pasarnya di Melabo, berapa total penduduk di Melabo? Berapa penikmat kopi di Melabo? Berapa persen kira-kira yang ingin kopi Aceh gitu misalnya. Dari semua kopi Aceh, siapa yang minum kopi apa namanya? Yang kopi terbalik itu berapa persen? Itu dia, ya. Itu TAM, SAM, dan SOM. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Dan yang terakhir, analisis kompetitor. Kompetitornya siapa aja? Terus bedanya apa dengan mereka? Kalau di sini kopi kenangan ini berbeda dengan Starbucks. Dia mahal harganya. Kualitasnya juga mahal. Dia beda dengan Excelso. Dia memang harganya lebih murah dari Starbucks. Dan kualitasnya di atasnya kopi kenangan. Jadi kalau bisa disimpulkan, ini biasanya untuk yang Starbucks, Excelso gitu ya, yang memang kopi-kopi yang mahal-mahal itu, untuk yang misalnya pekerja profesional muda atau apa kalau di perkotaan. Kalau kopi kenangan itu yang anak-anak muda gitu. Nggak tahu kalau di Melabo, saya yakin deh kalau di Aceh ini kopi-kopi ini nggak laku karena kopi Aceh memang yang terbaik. Saya juga kalau ada Starbucks ngapain saya ke Starbucks order kopi Aceh. Oke, pasti pasti apa namanya kalah lah sama kopi Aceh. Ini dibikin ya teman-teman ya, namanya analisis kompetitor. Caranya seperti ini. Oke, yang ketiga, produk. Ini 20%.
apa namanya skornya. Inovasinya harus tinggi, harus unik, berbahan lokal, dan menyelesaikan masalah. Saya sudah kasih semuanya nih teman-teman. Yang pertama, inovasi produk. Nih, silahkan teman-teman. Mau yang mana? Inovasinya mau di mana? Di teknologi kah? Di sosial kah? Di pasar kah? Salah satu aja atau salah dua. Kemudian teman-teman ceritakan apa inovasinya. Gitu ya. Kemudian keunggulannya apa? Pala Nusantara membuat jam tangan vegan pertama di dunia misalnya. Itu keunikannya. Keunikan teman-teman apa? Oke. Berbahan lokal. Bahan lokalnya apa saja disebutkan. Ada kayu, ada kulit, ada tenun, batik, atau biji, dan sebagainya. Kemudian, menyelesaikan masalah apa? Ini, teman-teman. Diikutin aja nih apa yang saya tulis. Kebutuhan akan produk berkelanjutan, menawarkan produk seperti apa, unik, eh, ekonomi lokal, kebutuhan, ya dan sebagainya. Kebutuhan akan antentisitas, memberikan produk autentik yang merefleksikan warisan. Jadi itu adalah keunggulan atau bahkan menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah sumber daya, ini skornya 20%. Ini saya sudah kasih tahu ya warna merah ini. Harus ada kemampuan dan keterampilan, sumber daya fisik, non-fisiknya juga. Ini contoh-contohnya. Nanti teman-teman tulis tuh. Apa, sebagai apa, CEO, sebagai direktur, sebagai marketing. Mukanya jangan lupa ditampilkan. Gitu ya. Ya, ditampilkan. Keahliannya apa aja. Ditulis. Ikuti ini. Sumber daya fisik, punya apa, teman-teman? Alat-alat, difoto, digambarkan. Kalau ini Erigo, dia pabrik, ada punya pabrik, punya gudang, punya kantor pusat, punya toko. Tapi ya teman-teman nggak gini juga. Pasti alat-alat teman-teman mungkin ada, punya penggorengan, punya kompor, itu ditulis. Gitu. Silahkan. Oke. Kemudian sumber daya non-fisik, ada merek, reputasi, desain, hubungan pelanggan gimana, e-commerce, teknologi informasi, sumber daya manusia, ini ditulis. Ikuti teman-teman yang saya tulis. Oke, kalau saya saran, jangan dikurangi, tambahkan boleh. Gitu ya, minimal kayak gini. Kelima, pemasaran. Saya sudah tulis yang merah-merah ini. Strateginya seperti apa, distribusinya seperti apa, promosinya seperti apa, dan hubungan pelanggan seperti apa. Saya sudah tulis semua, ikuti saja. Yang pertama, strateginya 4P. 4P itu apa? Produknya seperti apa? Harganya, tempatnya di mana, promosinya kayak gimana. Ini sudah ada tulis semua. Yang kelima, orangnya siapa aja. Prosesnya gimana. Bentuk fisiknya, kemasannya seperti apa. Desain tokonya gimana. Ini dia. 4P yang paling minimal, 7P yang maksimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cocok ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian, contoh pemasaran untuk tools. Marketing itu kan banyak macamnya ya. Kalau offline sama online, tolong teman-teman tulis. Yang offline, ikuti ini aja. Brosurnya kayak gimana. Reklamanya kalau ada. Misalnya, pamerannya mau rencananya kayak gimana. Merchandise-nya ada nggak? Network-nya ada nggak? Medianya ada nggak? Nanti digunakan. Saya akan masuk ke media A, B, C, dan sebagainya. Kemudian secara online apa? Sosial Instagram, media sosialnya Instagram ada nggak? Email marketingnya ada nggak? Konten marketingnya ada? Nggak harus semua teman-teman. Tapi saya berikan ini semua kalau misalnya teman-teman bisa lakukan semua itu baik. Tapi dalam bentuk rencana ya, bukan artinya teman-teman harus bikin sekarang nggak. Tapi rencananya teman-teman akan seperti apa nih ditulis seperti ini. Pemasaran untuk supaya orang itu beli lagi, beli lagi, beli lagi. Ini dia, saya sudah kasih tahu juga. Jangan dikurangi, tambahin boleh. Apa program loyalitasnya? Bagaimana komunikasi personalisasinya? Bagaimana teman-teman menggali customer feedback atau bikin survei? Bagaimana setelah produknya dibeli, terus teman-teman harus lakukan apa? Bagaimana caranya dan sebagainya, edukasi ke masyarakat. Ini ada 7, yakin teman-teman. Minimal
teman-teman bikin, tambahkan boleh, kurang jangan. Kalau bingung, Anda dosen pendamping. Itulah kenapa dosen pendamping sangat-sangat dibutuhkan. Yang keenam, laporan laba rugi ada, kas usaha ada. Kalau misalnya di tahap yang awal, nggak harus. Tapi bagi saya, kalau kalian mau lolos, buat. Kalau nggak bisa, belajar sama dosen pendampingnya. Yang terakhir, proyeksi laba ruginya seperti apa. Saya sudah kasih semuanya di sini, dan saya sudah kasih contohnya ini, teman-teman. Tinggal diikutin aja ya. Kebangetan kalau nggak lolos. Ya, pasti harus lolos. Revenue-nya dari mana? Coba penjualan barang dan jasanya seperti apa. Ada nggak royalti misalnya, ada nggak sewa? Gitu. Nggak harus semuanya ada ya. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarin apa saja. Ini saya sudah kasih contoh-contohnya. Tinggal diikuti saja. Nih, nanti belajar nih teman-teman. Mohon maaf, mungkin ada yang teman-teman nggak ada di background bisnis, tanya sama dosennya gimana sih cara ngitung BEP. Aduh pusing nih saya, tolong dong bisa nggak dibikinin gitu sama dosennya. Atau mungkin ada teman-teman yang kuliah di manajemen atau di bisnis digital, mungkin bisa tanya tuh ke Buyar, tanya ke Butamita, tanya ke Pak Fatul, Pak Muzawir, Pak Mutarida, pasti bisa. Ini karena perlu belajar. Kalau misalnya nggak ada waktu belajar, tanya langsung. Nah, terakhir itu udah selesai semua udah. Yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat lampirannya. Lampirannya ini adalah berbentuk bisnis model, teman-teman. Bisnis model itu nanti dipahami ya, ini adalah kerangka kerja. Mulai dari customer sampai ke mitranya siapa. Sederhana caranya gimana? Di sini teman-teman mendefinisikan siapakah customer, apa keunggulannya, apa kira-kira cara yang teman-teman lakukan untuk si customer itu beli lagi dan beli lagi. Distribusinya lewat mana, dan pendapatannya apa saja. Nah, kemudian sumber daya fisik non-fisiknya apa saja, aktivitasnya apa saja, mitranya siapa saja, dan apa saja biayanya. Intinya ini adalah rangkuman dari apa yang teman-teman tadi sudah sampaikan, sudah tulis. Ya, ini pelan-pelan belajar. Masih ada waktu kok 1 bulan lagi. Oke, sampai sini mungkin sebelum ke bisnis digital ada mungkin yang mau ditanyakan dulu. Ada nggak teman-teman? Karena saya yakin yang banyak yang nggak yang banyak yang non digital kayak. Baik. Mungkin Ada yang mungkin yang mau ditanyakan? silakan. Saya hold dulu. Yang mau ditanyakan ada nggak kira-kira? Oke, teman-teman, Dari jadi Infinix, dari mana? Dari Kak Fitriani, dari siapa lagi? Eh, dari Naila, Bu Naila atau Mbak Naila. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Nah, nanti saran saya untuk dosen pendamping, gunakan list-list ini walaupun nanti saya kasih checklistnya ya. Supaya teman-teman mahasiswa tuh yakinkan semuanya ada elemennya. Jangan sampai ada yang kosong. Kalau ada yang kosong atau ada yang kurang, wah nanti skornya bisa kurang. Oke, ada? ini Mungkin yang saya, Belum? Pak Wisnu, Oh ya, boleh, boleh. maaf nih nggak bisa Boleh, open sudah. cam Pak, lagi di jalan soalnya. Nggak apa-apa. Baik, tadi ada statement dari Pak Wisnu bahwa bagi usaha yang sudah tahun lalu dapat pendanaan, maka kalau diajukan kembali tahun ini potensi lulusnya besar. Begitu ya, Pak ya? Mm-mm. Mm. Betul. Ya, berarti dia masuk ke usaha bertumbuh ya, Pak Wisnu ya. Kalau dia Iya, usaha betul. awal, tahap Mm. awal, jadi usaha bertumbuh. Nah, pertanyaannya adalah apakah pengajuan untuk usaha tersebut boleh dengan tim yang sama atau harus beda Pak timnya? Mungkin itu aja Pak Wisnu pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih. Mm. Makasih banyak, Bu Yar. Saran saya, ini saran, memang sama. Tetapi
kan tidak menutup kemungkinan untuk dirubah ya. Setidak-tidaknya ada satu orang lah minimal yang menjalankannya dari yang kemarin tahun lalu. Jadikan dia ketuanya, Bu ya. Gitu. Tinggal yang lainnya mau berubah juga boleh. Gitu. Jangan khawatir kalau itu mau berubah boleh. Tapi kalau misalnya boleh ya sama. Tapi kalau misalnya nggak ada pengaruh sih Bu ya. Asal jangan semuanya baru. Ya. Minimal ada yang lama lah satu. Gitu. Oke, baik. Baik, Pak Mm-mm. Wisnu. Ya, Oke, Dok. nanti untuk dosen pendampingnya di list aja Bu ya. Nanti saya akan berikan dosen pendampingnya itu checklist. Intinya, dosen pendamping harus meyakinkan semua yang di checklist itu ada di dalam proposal. Jika belum ada, Iya, jangan disubmit dulu. Gitu. Nanti saya berikan. Nanti iya, kasih tahu ada oke. berapa dosen pendamping ya, Siap, Pak siap. Mukarida, Bu. Kita sejauh ini masih melakukan proses dalam list, Pak. Sudah kita share Mm-mm, link, kira-kira mm-mm, dosen mana yang sudah berniat ataupun berencana untuk mendampingi mahasiswa dalam P2MW ini, baru mm. kita kumpulkan daftarnya, Pak. Insya Allah nih, kalau lihat dari antusiasnya dosen dan juga mahasiswa, insya Allah semangat, Pak. Cuman kita masih menunggu ini proses mereka dalam Iya, mempersiapkan timnya ya, Pak Wisnu ya. iya, iya sama. Sama semuanya juga begitu, Bu. Kadang-kadang dosen yang semangat, mahasiswanya yang hilang. Kadang-kadang mahasiswanya semangat, dosennya yang hilang. Benar, Pak, benar. Benar, ya. Apalagi ini kan pasca pemilu ya, Pak Wisnu. Jadi banyak mahasiswa yang pulkam untuk pemilu. Oh, iya, 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 iya. Terus juga bertepatan dengan mungkin baru mulai kuliah gitu, Pak kan. Iya, Jadi iya. ya Oke. makanya Udah mulai kuliah dari kapan, Bu? Ya. kita sudah mulai kuliah dari tanggal 8 Februari ya. Ah, ya baru Awal ya berarti. awal Mm-mm. bulan Pak sudah mulai kuliah. Oke, siap, siap, siap. Oke, sip. Kalau begitu saya lanjutkan untuk yang kriteria bisnis digital. Saya juga sudah berikan teman-teman detailnya ya. Yang kemudian teman-teman tinggal ikuti saja. Contohnya juga sudah ada, sama dengan yang tahun lalu. Tetapi saya detailkan karena nggak ada yang berubah. Sama. Ini yang memang harus dijawab. Jadi ada satu, dua, tiga. Setiap ada rubrik, pasti saya akan minta teman-teman tuh menjelaskan ini. Dan ini adalah jawabannya yang teman-teman tulis di dalam formnya. Masalahnya apa? Kemudian peluangnya seperti apa? Value-nya apa? Dan sebagainya. Nah, ini yang nilainya 20%. Nah, contohnya sama. Female ini apa nanti teman-teman mengumpulkannya dalam bentuk namanya pitch deck. Teman-teman, pitch deck itu adalah PowerPoint PPT yang kemudian ini di sini menjelaskan mengenai masalahnya, digambarkan dalam bentuk seperti ini. Selain nanti teman-teman juga mendeskripsikannya secara narasi, ini masalahnya dan ini solusinya gitu ya. Jadi ini adalah poinnya 20%. Apa masalahnya dan solusinya apa? Kalau ini masalahnya adalah mengenai wanita yang memang punya, kalau di Indonesia ini masih eh, belum equal, belum sama dengan laki-laki. Gitu. Masih jadi, ada beberapa banyak yang jadi korban dengan kekerasan di rumah tangga dan sebagainya. Dan ini menjadi solusi aplikasi yang membuat wanita itu berdaya. Di situ ada apa? Ada untuk coaching, ada konsultasi, ada edukasi. Nah, ini akan dibuat. Teman-teman nggak harus bikin aplikasinya, nggak. Dibikin aja nih PowerPoint-nya, plus nanti apa ya, prototipe yang dalam bentuk gratisan tuh ada tuh teman-teman. Silahkan cari. Aplikasi mobile yang memang bisa disimulasikan terlebih dahulu. Yang kedua, ini 15% target pasar. Ini udah jelas nih. Jelaskan siapa yang menjadi pengguna usaha Anda. Uraikan sesuai dengan segmentation, targeting, positioning tadi sama seperti yang sebelumnya. Customer persona
sama seperti yang sebelumnya. Usahanya seperti apa? Berapa besar nih Samsung? Sama seperti yang tadi. Channelnya lewat mana? Strategi promosinya lewat apa? Strategi untuk membangun brandnya gimana? Bagaimana teman-teman membangun hubungan dengan konsumen? Ini dijawab aja. Nah, nanti mungkin saya tinggal ngecek nih kalau misalnya teman-teman udah bikin, mana yang kurang, dosen-dosen yang ngecek apakah semua list-list jawab pertanyaan itu sudah dijawab. Kalau sudah dijawab, boleh disubmit. Kalau belum, jangan. Kalau dalam bentuk pitch deck nanti kayak gini, bentuk PPT-nya contohnya gini, analisis pasar, di mana nanti mau bikinnya, siapa yang menjadi targetnya, itu digambarkan dalam bentuk slide. Yang ketiga, analisis kompetitor, sama seperti yang tadi. Siapa kompetitornya? Apa keunggulannya dibanding yang kompetitor lainnya? Apa keunikannya? Buat peta potensi yang sama seperti tadi, teman-teman, sama banget. Bagaimana strategi bersaing? Ini sama seperti yang tadi ya, bikin peta persepsi. Nah, tapi peta persepsi bisa berbeda-beda, bisa dalam bentuk peta, bentuk tabel, boleh. Ini adalah cara alternatif untuk membandingkan antara satu kompetitor dengan kompetitor lain. Yang keempat, monetisasi. Bagaimana caranya teman-teman mendapatkan pendapatan? Di sini tulis nih, jelaskan sumber pendapatannya. Berapa besaran pendapatan yang mau ditargetkan? Bagaimana bisnis modelnya? Berikan proyeksi pendapatan teman-teman. Ini contohnya, bikin bisnis model lagi, sama kayak tadi. Bikin bisnis modelnya, ditaruh di dalam PowerPoint-nya atau di pitch deck-nya. Kemudian di sini teman-teman bikin proyeksinya, tahun ini mau berapa, tahun ini berapa, tahun ini berapa. Nah, ini memang harus ada pendampingan dari dosen-dosen nih, teman-teman. Dan jangan khawatir, jangan takut ini salah apa benar nih angkanya. Nggak ada yang tahu. Tetapi kita perkirakan kira-kira nanti di tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kira-kira berapa ya. Silakan konsultasi ke dosen pendamping. Yang kelima, profil tim. Siapa tim inti usaha Anda? Uraikan keahlian. Kayak tadi juga. Jelaskan pengalamannya. Uraikan tugas masing-masing anggota. Adakah hipster, hacker, dan hustler? Nah, nih, artinya ada nggak yang jago marketing? Ada nggak yang jago produknya? Ada nggak yang bikin perusahaannya? Bikin seperti ini. Ini adalah alumni dari program yang digital. Namanya Zulfa. Sekarang udah lulus, dia udah bikin startup ini dan masih eksis. Yang keenam, traction. Traction itu adalah transaksi yang kemudian transaksi itu dihitung tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi bisa jadi jumlah pengunjung, bisa jadi pengguna baru, bisa jadi apa yang beli produknya gitu ya. Itu bisa jadi apapun aja. Oleh karena itu, di sini saya sudah tulis nih, ini rubriknya ya yang merah-merah ini. Artinya teman-teman untuk mendapatkan nilai skor 6 yang tertinggi harus mendekati yang warna merah ini. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan supaya teman-teman bisa menjawab seluruh yang diinginkan di traction yang 20% ini. Nah, ini contohnya. Kalau teman-teman usahanya sudah jalan, itu ada grafik tuh, berapa yang masuk, berapa yang keluar, berapa yang sudah mau beli, berapa yang enggak, dan sebagainya. Dan ini kalau teman-teman belum mulai, nggak apa-apa, jangan khawatir. Ini aja, di hasil wawancara, hasil survei, itu bisa jadi traction. Ya. Nah, ini nanti dikasih tahu juga, nanti kira-kira ke depan pengembangannya mau kemana. Nah, ini juga dibuat. Intinya teman-teman buat apa yang saya berikan di sini, minimal itu ya. Kalau misalnya teman-teman mau kreasikan lebih dari ini, itu baru keren. Untuk teman-teman ini, ikuti ini semua, itu nilainya antara 8, 7 sampai 8. Kalau teman-teman tambahin lagi, bisa jadi skornya lebih dari 8, bisa 9. Kalau 9, itu sudah yakin 100% bisa lolos. Oke?
Jadi teman-teman lakukan ini, itu skornya antara 7 sampai 8. Kalau lengkap bisa 8. Kalau mau lebih dari ini, 9, teman-teman. Kasih foto, kasih gambar, kasih informasi tambahan, dan sebagainya. Silahkan teman-teman nanti buktikan kalau nggak percaya. Dan yang terakhir, tips lolos. Yang pertama, semua yang tadi minimal diisi. Yang kedua, nggak usah pakai pikirin ini ya teman-teman ya. Jumlah kata, besaran huruf, alinea berapa alinea, berapa paragraf, berapa margin kiri kan. Nggak usah pikirin itu. Yang penting selengkap-lengkapnya. Yang kedua, pelajari matriks. Yang tadi, matriks tadi yang warna merah-merah itu tadi teman-teman. Saya garis bawah warna merah. Dan yang ketiga, ini yang sangat-sangat penting. Dan ini saya harus wajibkan teman-teman ketemu. Komunikasikan dengan dosen pendamping. Jika dosen pendampingnya itu rajin, hampir 90% teman-teman lolos, yakin saya. Tapi kalau nggak pernah ketemu dosen pendamping, walaupun teman-teman sudah banyak dilakukan, bisa jadi kelolosannya 60-70%. Makanya di sini dosen pendamping itu sangat penting. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pembuka diskusi. Silahkan kalau teman-teman mau bertanya, tetapi nanti untuk dosen pendamping saya akan susulkan ya, supaya nanti khawatirnya kalau sudah dapat checklistnya langsung dikasih ke mahasiswa. Langkah baiknya mahasiswa bikin dulu, nanti pada saat dosen pendamping mau memeriksa, saya akan berikan ininya, apa namanya, checklistnya. Ini adalah flow atau jalan menuju KMI Expo, teman-teman. Yakin saya. Waktu itu ada beberapa yang nggak lolos KMI Expo itu karena usahanya itu tidak dilaporkan dengan baik. Laporkan setiap bulannya ke dosen pendamping. Yakin saya. Dan dosen pendamping itu melaporkan ke Belmawa. Yakin pasti masuk ke KMI Expo. Jadi kita sudah melalui sosialisasi dan kemudian bimbingan teknis nanti insya Allah diadakan di minggu ini, Buyar dan teman-teman. Ya, diadakan di minggu ini. Mungkin mirip-mirip ya dengan yang ini. Nanti, tapi saya akan kasih yang lebih detail lagi setelah teman-teman yang ini. Takutnya kalau saya kasih semuanya seabrek langsung sekarang, teman-teman mabuk. Kemudian yang ketiga, penerimaan proposal nanti tanggal 15, seleksi internal perguruan tinggi berarti sebelum tanggal 15, pengusulan kelompok usaha ke Direktorat Belmawa itu tanggal 15 Maret, pengumuman itu bulan April, pelaksanaan sampai bulan April hingga bulan November atau Oktober November. KMI Expo sepertinya ada di bulan Oktober. Ada beberapa yang sudah mendaftar kemarin ya, kalau nggak salah USK, kemudian ada lagi Halo Oleo gitu. Kalau nanti di Aceh deket dong nanti melabuh ke Banda Aceh. KMI Expo-nya di Aceh. Oke, saya rasa itu saja. Udah cukup kayaknya. Nggak ada lain. Mungkin kita bisa langsung diskusi supaya nanti nggak ngantuk, teman-teman. Oke, silahkan. Kalau Baik, misalnya ada terima mau kasih. ditanyakan, saya kembalikan uh, ke Pak Muhtar. Tidak, silahkan Pak Muhtar. Baik, terima kasih Pak Wisnu yang telah memberikan banyak hal ya. Pada intinya usaha itu tidak dimulai dari sesajen, tapi harus betul-betul diolah Pak ya, sampai jadi gitu. Bukan pergi ke dukun. Jadi usaha itu memang butuh banyak perhitungan, butuh banyak apa istilahnya faktor-faktor yang mendasarinya. Sehingga di sini sebagai mahasiswa, sebagai dosen juga kita harus memahami dengan lebih baik. Tadi mulai dari latar belakang masalahnya, bagaimana impact-nya kepada lingkungan, ke masyarakat, kemudian tentang konsumen, tentang produk, sumber daya keuangan, dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, eh, mungkin saja, dan pasti ada ini, pertanyaan-pertanyaan sudah muncul.
Untuk itu kita langsung mempersilahkan bagi teman-teman, Bapak Ibu atau mahasiswa yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini. Silahkan kita berikan kesempatannya. Baik, ini Infinite Hot, belum ganti nama ya? Boleh silakan sebutkan namanya, Bapak, mohon izin. fotonya apa. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Arya Saputra. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin saya ingin menanyakan sedikit nih terkait proyek atau rencana yang akan kami buat seperti itu, Bu. Jadi yang pertama adalah terkait rancangan di mana kami akan membuat sebuah bisnis itu, Pak, dalam bidang jasa seperti itu, Pak. Jadi yang di mana kami melihat potensial yang ada terutama di Aceh Barat ini sendiri, yaitu yang di mana sekarang melihat keadaan di masyarakat itu sudah banyak melakukan sebuah acara-acara gitu, Pak. Jadi di situ kita melihat potensial yang di mana adalah ide-ide keluar dari kami ini ingin membuat bisnis dalam bidang jasa, yaitu event organizer, Bapak. Baik. Nah, dari setelah beberapa kami diskusikan dengan tim yang ada begitu, Bapak, itu ada suatu permasalahan yang di mana untuk menjalankan bisnis EO itu sendiri itu sangatlah susah, Bapak dan Ibu. Dan saya sendiri juga sudah menggali-gali terkait bisnis event organizer ini yang dimana di Aceh Barat itu sendiri mungkin bisa dikatakan masih jarang, Bapak Ibu. Jadi untuk itu kami juga melihat dari potensial pemasarannya itu masih bisa dimasukkan, Bapak Ibu, masih bisa adalah untuk kita mengadakan jasa event organizer. Dan kemudian untuk keunikannya itu sendiri, Bapak Ibu, itu dari event organizer ini yang dimana kami mencari sebuah permasalahan yang ada pada saat orang melakukan acara atau suatu kegiatan yang perkumpulan, yang dimana setiap perkumpulan itu baik informal maupun formal itu dampak dari kesehatan mungkin kurangnya kepedulian terhadap lingkungan seperti Bapak Ibu. Jadi untuk itu kami merancang atau membuat keunikan yang dimana keunggulan dari bisnis yang akan kami jalankan ini event organizer itu peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar itu, Pak. Yang dimana setiap ada acara gitu kita akan selalu mempedulikan lingkungan gitu, Pak. Karena yang sebagian besar saya lihat itu apabila ada suatu acara atau kegiatan yang pasti akan menimbulkan bekasnya itu di bagian kayak itu, Pak, lingkungannya seperti itu, Pak. Kemudian untuk itu kami meminta saran nih, Mbak, dari Bapak sendiri, dan ini kami belum menemui titik terang, Pak, bidang jasa EO ini di daerah Aceh Barat terutama di Melaboh, dan bagaimana, Pak, saran dari Bapak ini, apakah bisa kita angkat atau malah sebaliknya seperti, Pak, karena kita belum menemukan jalan tengahnya untuk kita harus optimis di melaksanakan atau merancang program ini. Dan seperti itu, Pak, mungkin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Dari Kurniawan tadi ya? Oke, baik. Mungkin Pak Wisnu bisa ditanggapi, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Mungkin saya akan ke ini sekaligus nanti teman-teman akan menjadi panduannya nih ya. Oke, sip. Bentar. Saya tayangkan. Jadi ini berhubungan dengan ini, teman-teman. Produk itu kan bisa barang dan jasa. Ya, bisa berupa barang dan berupa jasa. Nah, ini apa namanya? Yang menjadi rubriknya. Produk memiliki inovasi yang tinggi. Ini supaya ini skornya tinggi ya. Kalau inovasi yang tinggi ya. Inovasi yang tinggi itu jangan dikira pakai teknologi yang canggih-canggih. Yang sederhana saja, oke. Ya. Tapi inovasi itu digunakan.
Itu yang dimaksud dengan inovasi yang tinggi. Memiliki keunikan dan berdaya saing, menggunakan bahan lokal, dan menyelesaikan masalah dan kebutuhan konsumen. Nah, sekarang teman-teman coba ini gali ini sebenarnya. Apakah sebentar, ini ada telepon. Apakah ada kebutuhan konsumen di situ? Gitu. Apakah ada masalah yang memang mau diselesaikan? Itu dulu. Kira-kira ada nggak yang kamu, ini saya langsung tanyakan aja. Ada nggak sih sebenarnya masalah yang keluar gitu? Apakah memang yang tadi peduli terhadap lingkungan itu bisa menjadi ini masalah gitu? Apakah itu? Kalau misalnya enggak ya berarti jangan. Yakinkan teman-teman sama kayak PPK Ormawa. Lihat masalah langsung di lapangan. Jangan berasumsi sendiri. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih sebenarnya yang menjadi keunikan? Nah, ini sebenarnya harusnya kamu studi lapangan aja dulu. Contohnya ya, kalau ide mau unik nih ya, mau unik ya. IO, sebenarnya kalau di Aceh itu perilakunya seperti apa sih pada saat bikin acara? Apakah memang harus pakai IO? Kalau pakai IO, acara seperti apa? Misalnya pernikahan tradisional Aceh. Apakah kamu mau masuk di situ? Kira-kira banyak nggak orang-orang kesulitan untuk mencari pernikahan tradisional Aceh? Wow, kalau misalnya mudah ya jangan. Kemudian yang kedua, mungkin kamu mau bikin IO festival untuk kuliner, misalnya di Aceh itu suka sekali makan, misalnya budaya makan atau ngopi dan sebagainya. Kamu sebagai IO yang memang membuat bazar-bazar di beberapa tempat, misalnya, itu silahkan. Atau kamu mau bikin event wisata IO, tapi di event wisata untuk orang-orang yang belum pernah ke Melabuh. Sebenarnya di ke Melabuh itu kalau kita mau jalan sendiri ke sana, mungkin kesulitan ya. Apa kira-kira di sana? Saya pagi-pagi ke sana juga bingung. Eh, nggak ada becak, nggak ada apa gitu ya, nggak ada kendaraan umum. Ojek ada, ojek Melabuh ya sekarang ya. Go Melabuh ada ya, dulu nggak ada. Jadi saya bingung tuh waktu pertama kali ke Melabuh. Akhirnya apa? Jalan kaki. Nah, mungkin untuk pendatang-pendatang yang mungkin ya tertarik untuk ke Melabuh, kamu membuat paket wisatanya, misalnya Napaktilas, Tuku Umar misalnya, karena kan kampus kamu dari ini kan, yang memang melambangkan pahlawan yang terkenal sekali bahkan, mulai dari Tuku Umar dan Cut Nyak Nggak banyak orang tahu di mana makamnya, bagaimana eh, apa namanya napaktilasnya. Mungkin kamu bisa ambil event wisata atau event ramah lingkungan bisa juga, tapi nggak tahu apakah itu memang dibutuhkan. Atau mungkin bahkan event virtual. Event virtual itu artinya ada pertunjukan atau ada hajatan di Aceh yang kamu tayangkan sampai ke misalnya YouTube tapi berbayar. Itu banyak banget ya ide-idenya. Tetapi kembali lagi teman-teman, yakinkan ide kamu itu benar-benar diharapkan oleh si customer. Jadi caranya gimana? Supaya tahu idenya diterima atau tidak. Tinggal ditanya aja. Tinggal ditanya, menurut kamu ini ide saya bagus nggak sih? Menurut kamu ini oke nggak sih? Menurut kamu dan sebagainya. Gitu ceritanya. Saya banyak potensi-potensi di Aceh itu ya, khususnya berhubungan dengan Islam. Mungkin gitu ya, kamu bisa membuat sebuah IO yang kemudian apa pengajian-pengajian di Aceh yang menurut kamu menarik gitu untuk disiarkan. Misalnya, kita nggak tahu. Ini hanya saya akan lontarkan ide-ide ya, teman-teman ya. Bagus atau tidak idenya itu tergantung dari sudut pandang customer. Gitu. Nah, itu mungkin saran dari saya. Banyak banget tadi alternatifnya ya. Mau bikin IO pernikahan bisa, IO kuliner
per tempat juga boleh, bahkan kamu bikin IO yang memang membuka kuliner-kuliner Aceh di luar Aceh, bisa juga gitu. Yang kedua, mau bikin event wisata, bikin paket-paket wisata yang mungkin dijual, misalnya tur kopi, gitu. Nampak Tilas tur kopi dari Banda Aceh sampai ke Melabuh, dijual ke orang-orang yang ada di Jakarta. Nah, coba, kan itu nggak pakai modal, modal brosur aja. Modul brosur aja. Brosur yang kemudian nanti ada website yang gratisan aja dulu, pakai blog atau pakai WordPress. Kemudian bikin paket-paketnya, berapa harganya, dijual. Jadi itu barang. IO juga, IO wisata. Mulai dari Banda Aceh sampai ke Takengon ya Bu ya. Gitu. Mungkin ada atau mungkin nggak ada, saya nggak tahu. Mampirnya ke Universitas Teguh Umar. Disitulah diberikan sejarah mengenai Teguh Umar. Wah, udah seru banget. Coba silakan, mau yang mana? Jadi semua itu. Tinggal ditanya ke customernya kira-kira sukanya yang mana. Tapi ya teman-teman jangan menggunakan banyak modal dulu ya. Yang tadi saya bilang menggunakan brosur aja udah bisa. Ya, itu ya. Saya rasa itu Pak Mukhtarida, itu ide-idenya mungkin. Iya, Kira-kira betul. gimana? Membantu nggak ya? Mungkin kalau kita ringkas maksud Pak Wisnu harus disegmentasi, Pak, langsung fokus, Pak, ke isu Iya. mukalnya. Jangan terlalu lebar. Yang mana? Yang memang dibutuhkan. Karena customernya ada dua nih. Bisa jadi di Melabuh atau di luar Melabuh. Betul. Gitu. Kalau mau di luar Melabuh, salah satu tadi wisata misalnya. Ziarah. Wah, waduh. Kayaknya keren banget ya ziarah ya. Kita ziarah mungkin di hari-hari tertentu. Menarik juga untuk dijajaki. Atau kamu customernya di Melabuh. Jadi event-event yang ada di Melabuh. Kalau menurut saya sih targetnya keluar Melabuh. Bawa orang-orang masuk ke Melabuh. Itu baru noble purpose-nya dapat. Gitu. Baik. Eh, Ya, Gimana, Kurniawan? gimana? Baik, Bapak, terima kasih sudah sangat menjawab, Bapak. Oke. Berarti sudah ya? Ya, Oke. ayo ditunggu ya. Ditunggu. Pak Tapi Wisnu udah challenge saya, kalau mau bagus, bawa orang-orang dari luar ke Melabuh. Melabuh itu seksi banget kopinya, pemandangannya. Kalau ke Takengon sedikit lebih, Takengon lewat Melabuh kali gitu. Atau gimana itu saya nggak ngerti itu. Tuku Umarnya, ya itu keren itu. Bikinlah paket MBKM ke Aceh. Kayak di ITS itu bikin paket manjat gunung apa gitu saya lupa itu. Satu anak berapa gitu harganya. Dan itu bisa dikonversi jadi MBKM. Gitu. Kalau di Melabuh, ayo. Ya, jadi IO deh itu udah. Oke. Baik. Terima kasih Pak Wisnu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta lain, dari Bapak Ibu dosen atau dari mahasiswa. Kita tunggu nih. Masih panjang waktu kita. Mm-mm. Ada lagi? Assalamualaikum, Pak Iya. Mukhtarida, izin mau bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin, ya silakan. Iya Pak, nama saya Eva Florentina Kusumawardani. Saya kebetulan dosen di Prodi Kesehatan Masyarakat. Ini saya mau bertanya Pak. Sedikit tadi banyak bukan lagi sedikit tapi banyak sekali inspirasi yang tadi disampaikan oleh Pak Wisnu. Jadi saya mungkin agak terlewat sedikit tadi ikut Zoom. Jadi yang saya tanyakan, apabila kami ini mau mengusung membuat sebuah marketplace misalkan Pak, di dalam proposal itu apakah sudah berupa prototype atau baru rancangan gitu Pak? Flow diagramnya saja dulu gitu Pak. Terima kasih. Oke. Berarti ini bisnis digital, Bu ya? Iya Kalau Pak. rencananya bikin apa, Bu Eva? Eh,
dibongkar di sini, Pak. Nggak apa-apa. Sedikit aja, biar saya ada Sedikit ya, bayangan. Pak. Terkait keresahan saya sebagai seorang ibu gitu ya, Pak. Untuk peralatan-peralatan bayi ini nih sangat mahal dan diperlukan atau dipergunakan tuh hanya singkat. Eh, apakah nanti itu bisa mengakomodir ibu-ibu lainnya yang tidak bisa mendapatkan hal yang pokok itu tadi dengan harga yang mahal, maka saya ingin menampung gitu loh, kayak pre-love gitu loh, Pak. Ya, oke, sip. Ya, Oke. nah, ya itu ide bagus, Bu. Ide bagus sekali. Nanti dibuatnya konsep saja, Bu Eva. Secara konsep saja, diagram boleh, tetapi itu skornya baru 7, Bu. Kalau misalnya Ibu mau skornya 8, atau bahkan 9, buatlah pakai mockup sederhana yang free itu ada itu ya. Apa namanya ya? Ntar saya kasih tahu linknya ke Ibu ya. Baik. Kalau saya cari. Terus bisa pakai apa ya? Bisa pakai website yang sederhana juga boleh, yang free juga ada. Mau pakai apa namanya? Aduh, saya lupa namanya. Apa? Yang langsung bisa jadi itu saya lupa namanya. Website yang tuh, saya googling dulu. Wix. Kok saya lupa sih. Mau pakai Wix dulu yang nggak usah berbayar, boleh, Bu. Boleh saja. Atau mau bikin ini Launchrock juga boleh. Ini saya kasih tahu mungkin ya, yang nggak usah berbayar kayak gini nih. Coba saya berikan Launchrock ya. Launchrock. Sorry. Ini dia. Ya namanya Launchrock ya. Launchrock itu juga bisa nih bikin sederhana. Cuman ya ini ada berbayar, cuman kalau gratis juga bisa. Dibikin dulu di sini boleh. Mau bikin dulu Jadi pakai WordPress juga Jadi artinya boleh. nanti kalau misalkan pakai WordPress atau Launchrock ini, Mm-mm. Pak, Mm-mm. untuk nanti ke depan apabila sudah misalkan lolos pendanaan berarti harus Mm-mm. dibuat dalam misalnya punya domain sendiri gitu, misalkan by web Betul. gitu, Pak. Mm-mm. Oh. Itu nanti dananya digunakan buat itu, Bu. Kalau misalnya boleh, supaya memang terlihat memang sudah terencana, mulai dari sekarang cari domainnya mau apa. Jadi bisa tahu tuh ini domainnya mau ini, namanya ini. Nanti kalau bisa pakai Canva dulu aja, Bu. Kan bisa kan? Nah, nanti tampilannya kayak gini. Itu bagus. Canva boleh. Kalau bisa ada online-nya boleh, lebih bagus. Kalau Canva saja boleh, tapi kalau mau lolosnya tinggi, itu saya saran pakai mockup yang gratis saja. Gitu. Pasti bisa. Terima kasih banyak, Pak Hmm. Wisnu. Ya, itu peluang untuk bisnis digital tinggi loh, Bu. Nah, Ya, Pak. makanya kita buka sampai besar. 5 usaha per proposal tuh ada 5. Maksudnya satu universitas 5 bisnis digital. Yang lainnya kan cuma 3. Baik. Izin Pak, satu lagi pertanyaan Pak. Saya ini juga baru newbie nih Pak di dunia P2MW ini Pak. Nanti kalau misalkan untuk sampai ke KMI Expo ini udah ke sana aja nih. Itu berarti yang diekspokan itu bagaimana Pak bayangannya nanti? Kalau yang untuk bisnis digital, nanti diekspokan biasanya dia itu hanya dalam bentuk layar saja, Bu Eva. Jadi layar bisa pakai laptop, bisa pakai bagan, bisa pakai flyer, poster, gitu. Kalau untuk digital. Apakah ada nanti seperti evaluasi seperti kebermanfaatannya, user friendly-nya dan lain sebagainya itu nanti Pak Oh iya, kalau untuk ininya ya presentasinya iya pasti nanti ada. Oh iya, satu lagi ini tips ya untuk
supaya lolos juga di bisnis digital, yakinkan Bu Eva, ini sudah diuji idenya ke beberapa orang sebagai target potensialnya. Contohnya ibu-ibu, yakinkan Bu Eva dengan tim dan anak-anak itu sudah mencoba untuk membuat prototipe yang kemudian diberikan kepada ibu-ibu di Melaboh, ibu-ibu muda dan sebagainya. Itu yang menjadi targetnya. Jangan lupa didokumentasikan dan minta feedbacknya. Dan feedbacknya itu nanti diberikan di checklist, maaf, di proposal, mohon maaf, di proposal gitu. Baik. Jadi Terima kita kasih. kasih tahu effort kita udah bagus gitu. Masih ada waktu Bu, masih 1 bulan lagi. Oh, iya, betul, Tanggal Pak. 15. Ini baru tanggal 19, berarti 1 bulan lagi. Ya, Insya Allah, Pak. Terima kasih Pak Wisnu sekali lagi. Mm. Terima kasih Pak Muhtarida. Ya, sama-sama Bu Eva. Baik, ini sangat menarik ya idenya, karena memang bayi itu cepat besarnya. Jadi peralatannya pasti perlu ini. Baik, kita tunggu lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini mungkin dari dosen. Ini ada Bu Eva tadi. Atau dari mahasiswa atau mahasiswi, silakan. Atau misalnya ada ide-ide yang kira-kira tadi masih boleh nggak ya ide ini dipakai? Ya, itu boleh kita diskusikan di sini Pak ya. Ya, boleh. Banyak Silakan ide-ide. kalau ada, ya ada munculan Ya, ide-ide yang sudah dipikirkan mungkin. tadi baru IO. Itu. Terus makanan-makanan Aceh itu kalau di packaging dengan bagus, wah itu bisa dijual keluar, wah keren-keren banget. Karena eh, kalau di Melabo itu waktu itu oleh-olehnya masih enak, maksud tapi masih sederhana packagingnya. Maksud saya itu tetap ada, tetapi ada juga yang mungkin menjadi apa ya? eh yang memang mentargetkan customer-customer yang menengah ke atas, yang bisa dijual mungkin di airportnya Banda Aceh misalnya, khas Melabu atau apa kita belum tahu. Harus kayaknya sih ada waktu itu ya. Buyar waktu itu belikan saya banyak banget itu, tapi saya lupa itu ininya namanya. Macam-macam ada yang kayak sarang laba-laba, ada yang enggak apa. Itu kalau dieksplor itu tingkat lolosnya tinggi. Peci, peci ada nggak? Peci Tuku Umar itu kan dari dulu seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang mau membuatnya menjadi lebih apa ya, di packaging lebih baik dengan bahan yang lebih premium. Mungkin ada yang mau, silahkan. Itu juga menarik itu. Nah, waktu dulu ya, Bapak Ibu di Surabaya itu golok itu yang jual golok itu laku keras itu nggak tahu kan bapak-bapak itu suka banget golok-golok itu laku keras gitu. Nah mungkin di Aceh mungkin ada ciri khas ya yang memang belum terangkat eh, atau belum banyak di luar Aceh itu bisa melihat, membeli, merasakan. Silahkan. Mau olah makanan Aceh juga boleh. Kita keluarkan daus-daus baru gitu, jangan daus lagi atau eh, kopinya itu lagi. Nah, itu coba kopi modern yang khas Aceh itu juga belum ada loh teman-teman. Kopi modern yang kayak seperti kopi kenangan itu kan lagi booming banget ya, kopi kenangan, kopi janji jiwa. Tapi kita bawa langsung dari Aceh gitu dengan kemasan yang kekinian. Kita nggak berbicara jual di Malabo ya. Boleh jualnya di Malabo, tapi kita targetnya keluar. Coba diolah. Banyak banget potensinya. Oke, kalau misalnya ada yang mau tanya langsung ke saya, nanti nggak apa-apa, Bang Mukhtarida nanti disampaikan ke saya aja. Nomor teleponnya berikan aja ke saya, nggak apa-apa. Jangan Baik, khawatir. baik, Mm-mm. baik. Sip. Ada lagi? Mungkin ada lagi?
Kalau Ada nggak ini Mas Muzawir gimana kabarnya? Bang Muzawir. Mana nih? Nggak apa-apa. sedang off the Biasa mic. beliau ini apa namanya harus ini ya monitor ke sana sih. Betul, betul. Beliau 3 program, Pak. PKM, P2M, Iya, PKL. iya, sudah ini sudah kebayang. Jam terbangnya tinggi, Pak. Oke, baik. Oke, Ada lagi sip. mungkin dari Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi, ya kita ucapkan terima kasih banyak mungkin. Dari Ibu Yar, ada yang minta tambahkan, Bu ya? Pak Oke. Muhtar, Ya, izin, Oke. Pak Wisnu, Bapak Ibu semua juga adik mahasiswa. Jadi sudah dapat informasi, sharing ilmu juga bersama Pak Wisnu, banyak hal yang baru mungkin yang kita dapat. Juga ada tips-tipsnya, strateginya supaya proposal kita dapat lulus. Harapannya adalah nanti insya Allah kita akan ada sesi berikutnya bersama Pak Wisnu di awal bulan depan ya Pak Wisnu insya Allah ya. Kita akan mengadakan pertemuan secara langsung bersama Pak Wisnu untuk bisa melihat bagaimana progres proposal yang sudah kita susun. Akan langsung kita buat semacam apa ya action ya Pak ya. Langsung kita praktekkan bersama-sama, kita bedah bersama proposal kita yang langsung Pak Wisnu nanti coba bantu memberikan masukan-masukan terhadap proposal kita. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu dosen juga adik-adik mahasiswa dari sekarang sudah dapat informasi nih, sudah dibagi tipsnya bagaimana cara bisa bagus proposalnya. Dari sekarang sudah bisa mempersiapkan proposalnya dikit-dikit ya. Insya Allah nanti di Siap. tanggalnya masih belum kita buka dulu, masih rahasia ya. Awal bulan depan Insya Allah kita langsung menghadirkan Pak Wisnu ke Aceh, ke Melabuh, ke kampus kita untuk sama-sama melihat proposal kita dan bisa memberikan masukan. Targetnya Ya, adalah proposalnya bisa jauh lebih baik. Jadi ayo harus siap-siap lolos kita dong, mempersiapkan semua. Insya biar Allah Pak Wisnu siap. Insya Allah. nanti Ya, insya itu Allah saja kalau mungkin Pak misalnya Muhtar. memungkinkan ini biar dosen pendampingnya itu mendampingi mahasiswanya yang saya akan berikan checklistnya. Kalau checklist itu semua dikerjakan, itu sama kayak UNRI, Bu. UNRI itu lolos semua. Nah, ini tinggal Wow, mau nggak ngerjakannya. Kalau misalnya mau kerjakan, siap Insya Allah. yakin lolos. Iya. Kalau boleh tahu Pak Wisnu, satu PT berapa ya maksimal kemungkinan bisa didanai Pak? Hmm, kalau sekarang sama dengan yang tahun lalu, Bu ya. Jadi maksimal waktu itu 18 ya. Tapi kalau sekarang ditambah 5 berarti Bertambah 20. lagi. Heeh, 20. Wow, 20. Mm-mm. Nah, iya. ya Target yang kita yang minimal menjadi bisa target 10 aja udah luar biasa ya Pak ya. ya harus lebih, Bu ya. Tapi Harus tergantung lebih, minimalnya saya 10, maksimalnya saya ya lolos 20 ini saya targetnya berapa yang diajukan oleh Butu kampus. harusnya semuanya lolos gitu. Amin. Iya, Amin, amin, amin. semuanya lolos. Iya, siap Insya Allah Pak. Hmm. Mungkin itu saja mungkin harapan kita. Pak Wisnu selalu sehat-sehat aja. Jangan bosan-bosan sharing ilmu bersama kami, Pak. Setiap tahunnya Bapak selalu bersedia berkontribusi sharing ilmu bersama kami. Dan itu tentu bagian daripada apa ya semangat kami lah untuk bisa terus eh, berkarya melalui ide-ide usahanya. Adik-adik mahasiswa juga tadi alhamdulillah sudah sangat banyak yang chat saya, Bu, kami siap, Bu, lanjut proposalnya, Bu, kami siap mau kontribusi. Artinya baru lewat daring sudah begitu semangat mahasiswa, Pak. Belum ketemu langsung Amin. dengan Pak Wisnu nih ya, coachnya program P2MW yang sudah luar biasa sekali, punya pengalaman, artinya bisa mempengaruhi jiwa kewirausahaan mahasiswa bisa tumbuh nih akibat dengar sharingnya Pak Wisnu, Mudah-mudahan Insya Bu. Allah. Hmm. Siap, siap. Oke, baik.
Pak Wisnu, terima kasih banyak atas semuanya untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Pak Muhtarida. Baik, terima Silakan kasih. Pak Rizal. Ya. Terima kasih Bu Yar yang sudah menguatkan di akhir. Semoga harapan tadi itu bisa kita wujudkan bersama sehingga pada periode ini kita bisa meningkatkan jumlah dari pendanaan ya. Semoga kita jadi lebih baik tiap waktunya. Jadi mungkin Amin. ya tidak perlu nanti kesimpulan lagi karena sudah banyak kesimpulan tadi. Pada intinya adalah semuanya itu harus direncanakan dengan baik, harus dengan matang sehingga apa yang akan dilakukan nanti itu bisa meyakinkan diri sendiri yang pertama sekali, kemudian juga meyakinkan para ya reviewer dan sebagainya sehingga yang kita lakukan memang betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Mungkin kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Wisnu yang sudah bersedia pada siang hari ini. Sudah 1 jam lebih kita bersama, Pak. Jadi dari kami, dari panitia, dari eh, pelaksanaan sosialisasi hari ini, mengucapkan ribuan terima kasih dari kesempatannya. Dan juga kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muhtarida. Sampai Ya, ketemu lagi insya Allah Buyar ya Allah. dan teman-teman semua. Mari sehat-sehat Buyar ya. Siap, Jangan Pak. sampai Insya Allah, amin. sakit. Sehat-sehat juga buat Pak Wisnu. Amin. Siap, Pak. Sukses selalu, Pak Wisnu. Mari Bu. Izin live ya, Mari. Pak ya. Mari, Monggo, monggo, yuk. monggo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.